Boleh. Maba UI, widih, Sosio UGM. Ini nggak ada yang mau jadi ini, Maba Sastra Indonesia. Lah, oh ada Nara. Halo Nara. Berarti Nara nih nanti akan ini ya, direkrut sama Gapah Lingual nih kayaknya. Oke, boleh mutualan juga sama teman-teman yang ada di sini gitu ya. Dan aku mau kenalan juga gitu ya. Tadi ada beberapa yang mungkin ada yang udah kenal, ada juga yang belum kenal. Jadi aku mau kenalan lagi gitu ya. Yang pertama. Jadi buat yang belum kenal, nama aku adalah Nurma. Kalau mau dipanggil panjangannya Nurma Sosial boleh. Kalau kemarin lagi Lebaran, lagi puasa jadi kurma dulu gitu ya. Dan alhamdulillah aku zodiaknya bukan Gemini ya. Jadi semoga aku tidak punya public enemy di sini. Hobi aku menatap wajah pria tampan ya, salah satunya adalah Kyungso. Ini kalau mau mutualan boleh, tapi mending mutualannya sama Gapah Lingual aja ya. Karena kalau aku tuh akunnya suka sepi ya, suka ada laba-labanya. Kalau di Gapah Lingual ini insya Allah akan terupdate banyak info-info tentang bahasa juga gitu. Zodiak aku apa? Aduh, ini juga public enemy lagi. Zodiak yang kedua aku Scorpio guys. Banyak yang benci nggak ya? Semoga enggak ya. Oke, di kelas ini kita akan bahas apa? Aku sebenarnya mau ngasih tahu dulu aturan kelasnya biar kondusif gitu ya. Jadi eh, yang pertama ya, kalian boleh nanti responnya ramein di chat box dulu. Aku harap nanti tetap kondusif sampai akhir. Tapi nanti di akhir tuh bakal ada sesi pertanyaan juga, sesi diskusi juga. Nanti pas pemaparan materinya, coba mute dulu. Nanti aku minta tolong sama kakak admin ya, kalau misalnya nanti ada yang bocor-bocor, bocor-bocor nggak tuh. Jadi boleh di mute aja ya, boleh di mute aja biar nanti kondusif. Tapi kalau kalian nanti sepanjang kelas itu ada yang mau ditanyain tentang materinya, tanya aja di chatbox, nanti akan coba dibantu jawab sama teman-temannya mungkin ya, atau sama admin Gapah juga udah ready di bagian chatboxnya gitu ya. Terus nanti kalau pas sesi diskusi baru boleh on mic dan kita waktunya mungkin 1 jam ke depan gitu ya untuk bahas soal-soal bareng. Dan aku mau ngasih tahu juga, barangkali ada yang kaget nggak dengar perubahan framework SNBT 2024. Kan udah tahu info ini belum? Jadi ada beberapa perubahan, ini yang dikasih warna biru-biru ini adalah perubahannya ya. Iya, sebenarnya perubahannya nggak terlalu signifikan, lumayan signifikan sih. Cuma aku harap perubahan ini tuh tidak membuat kalian jadi eh, apa ya, jadi bingung ya. Umi ini hoax bukan? Harusnya coba nih verifikasi ya. Ini real nggak? Coba verifikasi admin Gapah. Valid ya karena langsung dari website BP3. Jadi perubahannya di waktu ya, di waktu sama di soalnya kayak gitu. Ada PK, LBI, ada PM juga. Betul. Oh, 115 soal. Bug webnya beneran. Coba nanti lihat lagi ya. Coba-coba nanti kita make share lagi ya. Semoga ini tadi aku lihat nanti tadi kita lihatnya di ini sih di website nanti coba kita cek lagi. Ya, kita tunggu informasi lebih lanjut lagi. Oke, sip. Kalau kayak gitu, aku mau ngasih tahu hari ini karena kita di PPU dan ini udah nggak ada waktu banyak lagi untuk apa namanya ulas-ulas materi. Jadi hari ini kita akan lebih ke drilling soal yang ada di PPU. Nanti kita akan fokusnya apa? Kita akan fokusnya langsung ke penjelasan konsepnya. Terus kita bakal ngejelasin miskonsepsinya karena kadang-kadang suka ada perbedaan konsep yang membuat kita kebingungan. Nanti kita fokusin ke situ sama cara menjawab soalnya seperti apa. Gitu ya. Dan aku mau nge-challenge teman-teman nanti jawab soalnya itu maksimal 1 menit. Jadi kita coba fokus satu soal 1 menit. Nanti boleh kalau kalian udah dapat jawabannya, langsung ditulis jawabannya di chat box aja. Habis itu kita langsung jawab bareng, langsung bahas bareng, terus kita nanti next ke soal yang selanjutnya. Emang agak ngebut, tapi semoga nggak kayak kebut-kebutan banget gitu ya. Oke, gimana kalian udah siap apa belum? Ya, udah siap? Udah aman ya? Udah ready ya? Udah siap ya? Udah Hasna udah cakep. Oke, udah siap. Kalau gitu aku mau mulai dari soal yang pertama ya. Oke. By the way, ini beberapa soal ada yang aku ambil dari soal simulasi SNBT yang tahun 2023 lalu ya. Di website kan sekarang 2024, nah ini 2023. Oke, kalau gitu boleh dijawab. Ini yang ditanyakan adalah kalimat logis. Aku nggak mau ngasih tahu kalimat logis gimana. Kalian coba jawab dulu. Ih, cepet banget, woy. Udah ada yang jawab aja. Yang B. Yang lain gimana? Aku kasih 1 menit ya.
Nanti aku akan jawab kalau misalnya udah selesai 1 menitnya. Mana nih? Oke, udah rame belum? Cepet banget woi, kaget. B, oke. Kalau kayak gini sih kayaknya PPU-nya aman gak sih? Kayak 1.000 gak sih nanti ininya, hasilnya? Ini nggak sampai semenit udah banyak. Kita tungguin dulu ya. Kita tungguin makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk. Ada yang punya pilihan lain nggak? Bapak kami di surga. Aduh, spiritual ya. Aku masih kasih waktu ya. Jangan FOMO ya. Kalau kalian eh, punya jawaban lain ya udah yang lain aja, jangan FOMO gitu. Jangan ikut-ikutan. Halo Nori, rumput laut ya. Oke. Karena emang oke. Ya, udah 1 menit ya. Kalau gitu kita jawab benar, jawabannya adalah yang B. Aku mau make sure konteksnya dulu dan mau make sure si konsepnya dulu. Kalau kalimat logis itu artinya tuh kalimat yang kayak gimana? Kita apa yang harus kita cari dari soal yang menanyakan kalimat logis? Konsep dasarnya apa? Gak efektif, betul. Karena salah satu syarat keefektifan kalimat itu logis. Jadi konsep dari kalimat logis, guys, itu tuh dia harus jelas strukturnya. Minimal harus punya apa? SP, cakep banget Aira, betul ya. Jadi minimal harus SP, kemudian dapat diterima akal sehat. Bisa jadi dia tuh strukturnya udah oke, tapi ini agak lain kalimatnya. Contoh kalimat yang agak lain itu misalnya, ada yang bisa kasih contoh? Kayak nggak mungkin banget suatu hal itu tuh bisa terjadi kayak gitu ya, agak-agak keluar konteks, agak-agak di luar nurul gitu. Ya biasanya tuh dia kayak misalnya subjeknya iya nggak masuk akal, misalnya kayak eh apa namanya, CEO perusahaan itu mengubah namanya menjadi perusahaan itu mengubah namanya. Kan perusahaan itu nggak bisa mengubah diri dia sendiri ya, nama dia kan. Jadi ini biasanya nanti kaitannya sama dia tuh kalimatnya tidak dapat diterima akal sehat. Jadi kayak nggak logis secara umum, common sense-nya tuh nggak masuk kayak gitu. Kalimat logis sama nggak padu beda-beda. Kalau kalimat yang tidak logis itu dia biasanya berkaitan sama keefektifan kalimat ya. Tapi kalau kalimat yang tidak padu, itu biasanya nanti berkaitannya sama kepaduan paragraf, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat dua itu nggak logis, karena dia itu akan menimbulkan kejametan duniawi. Ada di mana? Kenapa dia salah? Ya, ada di mana? Salahnya di mana? Dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mengaburkan subjek, betul banget. Wani, aku bacanya gimana ya? Wani, ya betul ya. Mengaburkan subjek karena si kata dengan ini dia akan membuat fungsi kalimatnya jadi apa? Oh, wahi. Jadi keterangan, betul ya. Jadi ini akan bikin dia nggak ada SPOK dengan jelasnya. Berarti ini harus kita hapus aja ya. Dengannya ini kita coret gitu. Atau kalau dia pakai keterangan pun boleh, tapi ada apanya? Misal, ini mau tetap nih, kita mau kekeh gitu ya, tetap ada dengannya. Pakai koma, betul banget. Dengan berbagai informasi, koma, misalnya gitu ya. Berbagai info, koma, nanti ada subjeknya di sini. Nanti di sini akan jelas, dia fungsinya akan sebagai keterangan. Betul, ih cakep banget. Ya, jadi nanti di sini akan sebagai keterangan. Nah, nanti si berbagai informasi yang terjadi ini gitu ya, ini adalah subjeknya, ini udah aman ya. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, ini adalah subjeknya, dapat langsung kita ketahui, ini nanti akan menjadi eh apa namanya? Akan jadi predikatnya gitu ya. Berkat kemajuan teknologi akan jadi keterangannya. Jadi SP-nya tuh udah jelas gitu. Oke, ada recordnya nggak? Ada, tenang. Oke, sip. Sampai sini untuk soal ini udah aman. Koma buat keterangan di akhir gak boleh ya. Misalnya di sini nih aku kasih contoh. Kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri dari Indonesia, terus kita kasih koma di sini. Apakah ini jamet, guys?
Jamet ya. Di sini kalau dikasih koma nih jadi salah gitu ya. Oke, sip. Berarti di sini dia adalah keterangan kalimat di akhir itu nggak pakai koma. Di akhir tidak pakai koma, tanpa koma. Oke, untuk soal nomor satu aman ya. Bisa kita gas ke bagian yang selanjutnya. Berarti komanya ditaruh sebelum kini nggak pakai koma. Oh, kini nggak usah. Jadi kalau kalau keterangan di tengah-tengah ini nggak usah pakai koma ya. Jadi kalau misalnya nanti ada keterangan di tengah, itu nggak usah pakai koma. Ini dia tanpa koma. Oke, aman ya. Sip, kalau gitu kita coba lanjut lagi. Aku masih punya banyak soal buat kalian ya. Kita coba lanjut ke soal yang selanjutnya. Kalau kalian rada-rada bingung, nanti sambil tanya di bagian chatbox ya. Nanti bakal coba dibantu jawab sama teman-temannya atau sama apa namanya admin gapahnya ya. Oke, kita coba ke bagian yang kedua. Ini biasanya sering ketemu nih soal tentang pemisahan gagasan pada paragraf. Aku kasih waktu 1 menit ya. Boleh dijawab di chatbox kalau udah dapet jawabannya. Mana nih belum dapat? Oh, masih berpikir. Baik, boleh. Berpikir dulu, berpikir. C, kata Wahi. Udah masih nggak bisa ya nyebutin namanya. Jangan FOMO ya, coba. Kalau ada jawaban lain. Gimana sih? Wahai. Wahai. Aduh, bingung aku guys. Lidahnya lidah orang Sunda soalnya. C untuk cinta. Baik. Oke. Masih ada 15 detik lagi. Ya, boleh. Ramein dulu. Oke, udah 1 menit ya. Kita riset. Bener banget. Jawabannya adalah yang C. Oke. Konsepnya, kalau misalnya ada tipe soal seperti ini, kita harus tahu dulu bahwa satu paragraf itu boleh berapa ide pokok. Ini kan memisahkan gagasan bacaan pada paragraf. Wih, langsung dijelasin ya. Mantep banget. Satu paragraf hanya boleh satu ide pokok ya. Jadi kalau kalian nemu satu paragraf ide pokoknya itu udah lebih dari satu, pembahasannya itu udah lebih dari satu gitu ya. Berarti dia salah. Nah, kalau kita cek di sini, kalimat 1 sampai 4 itu permasalahan sampah plastik. Sedangkan kalimat 5 sampai 8 itu cara menanggulangi sampah plastiknya. Jadi di sini perbedaannya itu udah terlihat. Walaupun di sini masalah atau topiknya itu sama-sama tentang sampah gitu ya. Jadi masalahnya ini masih tentang sampah topiknya, tapi pembahasannya ini dia beda. Topiknya ini tentang sampah, tapi dia itu pendetailan dari setiap paragrafnya dia berbeda. Nah, kalian juga bisa ngelihat nanti dari penanda-penanda konjungsinya gitu. Kalau misalnya nanti kelihatan gitu ya perbedaan penggunaan konjungsinya itu juga bisa memengaruhi si pemisahan paragrafnya. Oke, sampai sini untuk soal ini gampang ya. Bisa dijawab 10 detik ya. Nanti di SNBT. Aman? Aman, baik. Kalau udah aman berarti saatnya kita meluncur lah ke soal selanjutnya. Ih, PPU ini gampang banget ya guys ya. Yuk, yang selanjutnya adalah yang ini. Bentar. Nah, coba shampoo ya. Oke. Yuk. 1 menit juga yang ditanyakan bentuk kean. Kalian harus tahu makna kean itu yang sama dia ada di kalimat yang mana. Jujur ini soal yang menurut aku sulit ya. Aku aja tuh sulit kalau ngerjain soal ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas bareng-bareng. Kalau ketemu kayak gini, apa yang harus dibaca? Apa yang harus dikerjain? Ya, boleh. B. Ih, kok kalian jawabannya sama-sama terus sih? Ini ini nyontek temennya atau udah jawaban diri sendiri, guys? Tidak menerima jawaban yang FOMO ya. Alasannya apa? Coba kasih tahu dong alasannya. Kalau keseimbangan itu dia makna imbuhannya apa? Oh, oke. Enggak, ternyata enggak FOMO. Baik.
10 detik lagi ya. Oke, perihal salah. Ya, kita ceki ya. Oke, 2 detik lagi. Oke, sip, 1 menit. Nah, ini jawabannya benar. Di sini ada di bagian kata keseimbangan. Nah, FYI ya, buat info-info aja, makna imbuhan itu dalam KBBI kan banyak ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat, kayak makna imbuhan ke aja tuh ke-annya banyak. Ada yang maknanya perihal, ada yang maknanya ini ya, kalau kita jabarin maknanya tuh ada yang maknanya perihal. Ada yang maknanya membentuk verba pasif. Ada yang maknanya tuh apa namanya berkaitan sama hal kondisi ya. Jadi dia kan maknanya banyak. Apakah perlu dihafalkan sahabat untuk tes nanti di SNBT? Ini baru ke ya, belum nanti belum nanti ber, apalagi nya gitu ya. Kan ada banyak banget. Nah, jadi emang tipe-tipe soal seperti ini tuh nggak perlu kalian hafalin karena ada banyak banget. Jadi kalau dari aku ya, tipsnya ketika menjawab soal kayak gini, kalian cukup lihat dari sekarang nih, cukup nanti tamasya ke KBBI, lihat beberapa yang sering aja. Misalnya kayak itu seringnya keluarnya apa ya? Terus kalian lihat contohnya. Nggak usah dihafalin karena banyak. Aku aja nggak ngafalin gitu ya. Nanti caranya itu adalah kalian cek-cek aja dalam tiap kalimatnya. Pakai Philip boleh nggak apa-apa ya. Karena memang ini bisa menggunakan penalaran, meskipun memang agak tricky. Misalnya ke-an di sini, kita lihat yang ada di kalimat 3. Kita lihat di sini di kalimat 3, salah satu bentuk kesalahan. Kesalahan di sini tuh berarti dia berkaitan hal salah, perihal salah gitu ya. Berarti ke-an di sini maknanya adalah perihal salah. Perihal salah. Nah, kita coba-cobain ke yang di sini. Yang A, kalau menurut kalian yang A ini maknanya apa? Dia perihal tinggal. Tentang perihal tinggal di kereta api atau bukan? Yang A. Tidak sengaja, betul, ketinggalan. Jadi ketinggalan di sini, kan kalau ke an biasanya nanti akan membentuk kelas katanya apa? Kalau ke an itu biasanya akan membentuk kelas kata verba, nomina, adjektiva, numeralia, atau apa? Verba yakin, mostly dia akan membentuk nomina ya, seringnya nomina, termasuk kesalahan di sini nomina sebenarnya. Jadi perihal salah di sini dia nomina. Nah, untuk yang A gitu ya, dia itu membentuk ini guys, membentuk verba. Verba yang dia itu tidak sengaja, maknanya di situ ya, nggak sengaja. Nah, di sini. Jadi ketinggalan di sini maknanya adalah tidak sengaja tertinggal. Ini membentuk verba ya. Berarti dia beda. Nah, ini verba. Ya, mostly nomina ada yang satu verba biasanya, gitu ya. Dia dia kesurupan gitu ya. Dia keracunan, itu akan membentuk verba. Nah, sama dengan yang B nih ya, dia menjaga keseimbangan. Keseimbangan di sini juga dia maknanya perihal seimbang. Seimbang. Nah, kalau yang ketinggian di sini apa maknanya? Apakah perihal tinggi? Pada ketinggian 3.000 meter. Dia di sini maknanya bukan perihal tinggi ya, ukuran betul. Jadi ukuran suatu ketinggian gitu, ukuran tempat, cakep. Betul ya. Ukuran ukuran suatu ketinggian. Oke. Nah, kalau yang D gimana nih? Kan bisa aja ya kayak perihal mampu. Tapi kalau yang D ini kira-kira apa? Dia memiliki kemampuan untuk membangun rumah di kawasan mewah. Dia makna ke aneh apa? Kondisi pacar Kurt. Ih, cakep banget. Tuh ya. Ini maknanya adalah kondisi mampu. Karena tetap aja kalau kita lihat konteksnya tetap beda ya. Bukan tentang suatu kemampuannya, tapi dia lagi dalam kondisi mampu. Berarti ini adalah kondisi mampu. Nah, kalau yang terakhir, kekecilan coba. Bisa nggak perihal kecil? Baju anak itu perihal kecil. Kalau kita cocok-cocokin. Tidak sengaja, yakin. Kalau yang ini maknanya apa? Baju anak itu tidak sengaja karena pertumbuhan tubuhnya. Ukuran, tapi ukurannya yang kayak gimana?
Terlalu, betul. Ini kalau kita masukin kan bisa ya, baju anak itu terlalu kecil. Nah, kalau kita coba kalau kita cobain bisa terlalu kecil. Jadi cara nyarinya gitu ya. Kalian cobain aja perihal salah. Oh, di sini nggak bisa ternyata perihal tinggal. Oh, berarti dia maknanya lain. Yang C perihal tinggi maknanya juga lain. Terus juga di sini perihal mampu enggak. Karena makna-maknanya ternyata tadi kalau kita lihat berarti makna kean itu dia ada yang maknanya perihal. Perihal itu maksudnya tentang 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 suatu hal yang salah, kesalahan, kebaikan kayak gitu ya. Terus kalau bisa juga maknanya tidak sengaja, kita dapat ya. Bisa juga maknanya ukuran, bisa maknanya kondisi dan maknanya terlalu. Kayak gitu. Oke, sampai sini aman, tidak sengaja salah. Oh, kalau yang ini konteksnya nggak lagi dalam keadaan nggak sengaja ya, emang ini lagi ngejelasin kesalahan si pengelolaan sampahnya gitu. Aman ya? Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi ya di bagian soal yang selanjutnya. Oke, yuk. Nah ini gampang juga, coba 1 menit dari sekarang, yuk boleh dijawab. Ini tentang penyempurnaan frasa ya. Adakah yang sudah dapat? D kah? Oke, yang lain mana? D, D. Oke. Aku tungguin ya, masih 30 detik lagi. Ih, ini udah lancar. SNBT OTW ini mah PPU-nya cakep. Oke. Masih 10 detik lagi boleh. 1.000 PPU. Ih. Nanti ini ya, pamer ya kalau PPU PBM LBI-nya 1.000 ya di hasil SNBT-nya. Amin ya, manifesting dulu nggak sih? Oke, 1 menitnya sudah lewat. Kita lihat ya. Jawaban yang tepat itu ada yang mau jedak-jedukin. Aku tunggu ya. Nanti aku repost sampai seluruh dunia tahu ya. Oke, di sini yang tepat jawabannya ada di D. Masalah kebersihan, kerusakan lingkungan, dan ketidakdisiplinan masyarakat. Kita bahas konsepnya dulu, konsepnya. Kalau ada mengenai apa namanya kesejajaran frasa. Berarti yang harus dicek itu apa? Ini berkaitan sama kalimat efektif ya. Topik ini berkaitan dengan kalimat efektif. Berkaitan dengan kalimat efektif. Kesetaraan, betul. Nah, tips dari atau konsep dasar dari kesejajaran itu dua hal ini aja. Kalian boleh perhatikan ini. Yang pertama, kalian cek dari penggunaan imbuhannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nggak selesai sampai di imbuhan, jenis kelas kata atau frasanya tuh harus sama. Jadi kalau misalnya frasanya itu sama-sama frasa nominal, ya udah semuanya frasa nominal. Kita lihat dulu yang di sini. Kalau yang di sini, ini kenapa salah? Coba. Masalah kebersihan ini frasa apa nih? Masalah kebersihan, lingkungan yang rusak, ini frasa apa? Dia adalah frasa, intinya kan adalah si masalahnya, ya enggak? Nominal, betul banget. Ini adalah frasa nominal. Nah, pen aku ngambek. Nah, ini adalah frasa bener ya. Frasa nominal. Nah, jadi di sini ini adalah frasa nominal. Frasa nominal. Terus juga di sini ada frasa nominal. Tapi dia konstruksinya beda ya. Kalau ini kan masalah kebersihan. Kalau ini frasa nominal yang apa? Yang diperluas dengan kata yang. Lingkungan yang rusak, masyarakat yang tidak disiplin, dan lain-lain. Jadi kalau di sini, apa namanya, bentuknya itu sama-sama frasa nominal, tapi kalau kita lihat dia pembentukan imbuhannya beda gitu ya. Di sini dia pakai ke, di sini dia pakai an, terus dia dapetin imbuhan yang.
Terus yang terakhir masyarakat yang tidak disiplin. Ini juga sama, dia masyarakat ini sebenarnya frasa nominal juga, cuma dia itu belum ada kesejajaran dalam imbuhannya. Jadi walaupun ini sama-sama frasa nominal, nanti berarti bukan tujuan ya, yang harus kita lakukan adalah coba kita lihat yang pembentukan imbuhannya juga sama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat coba di bagian opsi jawabannya itu ada yang D. Karena kalau kita lihat, selain dia frasa nominalnya sama, bentuk imbuhannya juga sama, ya enggak? Dia ada kebersihan, kerusakan, ketidakdisiplinan. Bentuknya ke semua gitu. Dan ini dia dari maknanya juga nanti udah sama. Ke di sini nanti membentuk berarti frasa nominal yang artinya adalah suatu hal ya, perihal. Misalnya di sini, perihal. Nah, di sini ada masalah kebersihan, kerusakan lingkungan, sama ketidakdisiplinan masyarakat. Ini semuanya frasa nominal ya. Frasa nom. Aku tulisnya frasa nominal. Ini juga sama. Kalau yang A gimana? Jadi kalau nanti udah sama-sama frasa nominal, tapi kok masih harus diperbaiki ya? Berarti kalian harus ngecek apa? Harus ngecek eh, masing-masing imbuhannya lagi gitu. Masalah kebersihan lingkungan menjadi rusak. Benar, di sini gak sejajar. Yang ini masalah kebersihan dia frasa nominal. Kalau lingkungan menjadi rusak, frasa bukan? Ya, frasa atau klausa nih? Klausa ya, karena dia predikatif. Ada yang berpotensi menjadi predikatnya. Predikatnya apa tuh? Menjadi benar ini ya. Ini dia predikatif. Jadi dia nggak setara. Terus ketidakdisiplinan masyarakatnya ini adalah frasa nominal juga. Jadi dia nggak setara ya. Oke. Menjadi predikat apa? Predikat aktif intransitif ya. Gitu. Tapi di sini kan dia dalam bentuk rincian ya. Ini dia bentuk nggak sejajarnya karena yang lain tuh frasa dia nominal, dia klausa sendiri gitu. Kalau yang B, nah permasalahan lingkungannya ini frasa nominal. Kalau ada imbuhannya, itu akan membentuk apa? Ada yang tahu? Akhirannya membentuk apa? Pelan-pelan jelasin baik. Aku coba pelan-pelan ya. Aku kecepetan ya guys ya. Aduh, aku ke bawah vibes. Hamin berapa nih? Hamin 6 ya? Nah, ini imbuhannya juga dia akan membentuk frasa nominal. Ya, frasa nominal. Ini juga sama frasa nominal. Nah, jadi kalau nanti di pilihan jawaban, kok sama-sama frasa nominal, tapi yang betul tuh yang D. Alasannya apa? Ini sama-sama nih frasa nominal. Tapi kenapa ya yang benar yang D? Imbuhan gitu ya. Jadi imbuhan itu step terakhir gitu guys. Kalian tuh utamakan kelas katanya dulu gitu ya. Kelas katanya dulu. Kalau nanti bentukannya itu udah sama frasa nominal semua, dia kalah tetap ya. Pemenangnya adalah yang imbuhannya sama. Nih, karena ini imbuhannya sama. Kalau imbuhannya sama itu kenapa dia bisa sejajar? Karena berarti maknanya akan sama gitu. Kayak di sini kan kebersihan, kerusakan, ketidakdisiplinan berarti ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah ibu orang lama tapi menangnya benar. Maknanya itu proses ya. Tapi kalau di sini kan ada yang maknanya proses. Kalau dirusaknya berarti verba pasif ya. Terkena gitu ya. Jadi dia maknanya beda. Oke. Kalau yang C dia nggak sejajarnya kenapa? Kebersihan yang bermasalah, lingkungan yang rusak, masyarakat tidak disiplin. Coba, nggak sejajarnya di mana? Kebersihan yang bermasalah ini frasa nominal, aman. Lingkungan yang rusak frasa nominal juga. Betul, masyarakat tidak disiplin ini adalah klausa karena ada yang predikatif. Predikatifnya yang mana? Iya, di bagian, aduh, Ella kangen Kanurma, ya ampun. Kangen juga Ella. Aku jadi ini, jadi malu aku, jadi salting. Iya, benar ya, tidak disiplin. Nah, di sini ya. Ini adalah predikatifnya. Predikatif gitu.
Oke. Jadi kalau yang ini berarti dia apa nih? Kalau yang masyarakat tidak disiplin itu frasa atau klausa? Karena dia ada predikatifnya. Klausa. Cakep. Betul. Oke, sip. Kayak gitu ya. Ini untuk yang C. Kemudian yang ini juga sama, kebersihan bermasalah, lingkungan dirusak, masyarakat tidak disiplin. Ini juga dia bentuknya adalah malah klausa semua gitu ya. Yang kita butuhkan adalah ini konteksnya juga jadi berbeda ya. Kalau yang ini kan masalah kebersihan sama kebersihan bermasalah itu beda ya. Kalau masalah kebersihan berarti perihal kebersihannya, tuh kan? Perihal kebersihannya, perihal bersih lah. Tapi kalau kebersihan bermasalah, berarti kebersihannya itu punya masalah. Kayak gitu. Lingkungan dirusak ini juga sama ya, maknanya ini udah berbeda. Tapi ini sama-sama pembentuknya adalah klausa. Gitu. Ya, ini sama-sama klausa. Oke, tadi ada yang tanya ya. Berarti kalau ada satu klausa sementara yang lain frasa pasti salah ya. Betul ya. Jadi eh, kalau misalnya yang lain itu frasa, yang lainnya klausa itu salah gitu. Karena nggak sejajar gitu. Oke, ada lagi nggak yang pertanyaannya belum kujawab? Nanti akan dibantu jawab sama admin Gapah kita tercinta ya. Udah ada di chatbox. Soalnya aku nggak kelihatan nih di chatboxnya. Kalau klausa boleh diperincian nggak? Boleh, klausa diperincian, cuma nanti dia harus sejajar bentuknya, terus dia juga harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Kayak yang E ini kan sama-sama klausa ya, tapi kalau kita lihat konteksnya nanti jadi berbeda, karena eh, apa namanya masalah kebersihan itu beda dengan kebersihan bermasalah. Konteks kalimatnya berbeda. Tadi kalau masalah kebersihan itu tentang kita lagi ngomongin kebersihannya nih, masalah suatu kebersihan. Tapi kalau kebersihan bermasalah, oh ini kebersihannya tuh lagi mengalami suatu masalah. Kan konteksnya jadi beda ya. Gitu. Jadi jawaban yang E, dia tetap salah. Sampai sini gimana? Soal nomor 4 aman? Shampoo guys. Aman ya? Aman lah. Amanda Manopo ini mah. Shampoo. Oke, sip. Kalau gitu kita coba lanjut ke bagian soal selanjutnya. Clear? Oke, yuk boleh lanjut. Di soal nomor 5, coba. Oke, di soal nomor 5, ih cepet banget woi. Kaget. Ini nggak sampai semenit berarti ya. Tentang kata berpasangan tetap, ini aku sering banget menemui teman-teman merasa kesulitan untuk menentukan kata berpasangan tetap. Ada yang tahu nggak itu tuh apa? Kebersihan yang bermasalah itu adalah frasa ya, frasa nominal. Kata majemuk. Wih, bener. Nanti kita lihat cara nyarinya gitu ya. Oke, ini aku masih tunggu jawaban yang lain ya. C, C, C. Ih, kalian satu hati semua ya jawabnya C, C, C terus ih. Oke. Terlalu aman ya, terlalu mudah. Oke, kalau gitu kita coba bahas. Nggak bisa disisipkan. Oke, betul ya. Biasanya jodoh. Baik. Jawabannya adalah daur ulang. Tapi aku mau tahu alasannya. Kata berpasangan tetap ini, nama lainnya biasanya nanti kita akan mencari yang disebut dengan kata majemuk atau kompositum. Kalau nanti ada istilah kompositum itu sama aja ya. Dia cuma nama lainnya aja. Kata majemuk. Cara ngeceknya gimana? Dan kata majemuk ini adalah bagian dari gabungan kata. Jadi nanti kalau kita ngomongin tentang gabungan kata, nanti dia ada tiga hal. Tiga hal nggak tuh? Yang pertama itu nanti ada frasa. Frasa juga kan gabungan kata ya. Frasa tuh gabungan kata, kata majemuk juga gabungan kata. Satu lagi ada idiom. Ada yang pernah dengar idiom? Idiom itu juga sama, dia gabungan konstruksi eh, kata gitu ya. Gabungan kata yang dia punya makna lain juga. Nah, kambing hitam misalnya betul gitu ya. Cuma nanti ada perbedaannya dengan si kata majemuk. Cara mencarinya, jadi konsep dari kata berpasangan tetap itu adalah atau kata majemuk itu dia memiliki syarat tiga.
ya, ketidaktersisipan, jadi nggak bisa disisipi dari apapun. Misalnya di sini kita mau menyisipkan kata dari. Daur dari ulang, bisa nggak daur dari ulang? Kayak agak aneh gitu ya, di luar Naila gitu kan, nggak bisa gitu ya. Atau alat, tapi bedain sama misalnya, oh yang ini meja kayu ya, ini aku hapus dulu. Bedain sama meja kayu. Kalau meja kayu bisa nggak kita sisipkan meja dari kayu, misalnya gitu. Meja dari kayu. Meja yang terbuat dari kayu. Bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang pertama syaratnya dia terpenuhi ya. Misalnya daur ulang itu nggak bisa jadi daur dari ulang. Jadi ini dia salah, nggak bisa disisipi. Sedangkan meja dari kayu ini aman gitu ya. Berarti dia ini bukan kata majemuk. Ini namanya kalau meja kayu apa berarti? Dia geng apa? Mana dia? Dia geng frasa ya. Rasa. Nah, betul. Bisa disisipkan meja dari kayu. Terus yang kedua, itu tuh dia memiliki syarat ketidaktersisipan. Ketidaktersisipan itu nggak bisa disisipkan dengan bentuk imbuhan lain. Jadi nggak bisa semua bentuk imbuhan disisipkan. Misalnya di sini, karena dia daur ulang, maka nanti bentuk imbuhan nyisipnya itu bukan di kata daurnya atau di kata ulangnya, tapi di daur ulangnya. Misalnya pendaur ulangan gitu. Bukan nanti pendauran ulang. Pendauran ulang ini nggak bisa ya, nggak ada bentuknya. Beda dengan kata baju nggak tuh? Baju ya. Beda dengan kata baju merah. Kalau baju merah bisa kita kasih imbuhan di kata bajunya. Berbaju merah. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Penulisannya pendaur ulangan. Betul, penulisannya digabung karena dia dapat imbuhan awal dan akhir. Jadi kalau yang ini berbaju merah berarti ini adalah frasa gitu. Kemudian yang ketiga, selain dia syaratnya tadi yang pertama ketak tersisipan, ketak terluasan, yang ketiga ketak terbalikan. Jadi nggak bisa kita bolak-balik. Kayak daur ulang diubah jadi ulang daur. Ini nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, tapi kalau yang kakak adik, ini bisa diubah jadi kakak adik. Kakak adik. Mana dia? Nah, ini dapat dibalik. Dibalik gitu ya. Oke. Jadi at least dia memenuhi syarat-syarat ini gitu. Tapi misalnya di KBBI kalian dapat tapi ada tuh Kak, misalnya tadi mendaur ulang gitu ya. Atau pendaur ulang gitu ya. Ada misalnya bentuknya. Tapi biasanya di bentuknya nggak produktif guys. Jadi sedikit dan nggak banyak kayak bentuk apa namanya frasa. Kalau bentuk frasa itu hampir di semua katanya gitu ya itu bisa dikasih imbuhan gitu ya, berbaju merah terus misalnya nanti ada bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau misalnya dia kata majemuk itu biasanya dia nggak bisa dikasih di semua imbuhan kayak gitu. Dan ini nanti kalau dari aku ya cara cepatnya adalah kalian ngeceknya adalah yang syarat pertama dulu aja, yang ketak tersisipan dulu. Kalau di bagian ketak tersisipan kalian masih bingung, kalian nanti baru coba ke yang dua ini. Kayak gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah daur ulang. Coba kalau kita sisipkan kata ya, kita pakai cara yang pertama aja. Produksi sampah berarti apa nih? Bisa kita sisipkan dengan kata apa? Katanya nggak cuma spesifik ke yang dari, nggak ya, bisa untuk, bisa apapun sebenarnya. Produksi dari sampah atau bisa juga misalnya produksi suatu sampah, itu kan bisa ya. Produksi untuk sampah, produksi sampah. Kalau di sini produksi sampah yang meningkat, produksi dari sampah bisa lah ya. Nah, berarti di sini dia bisa kita kasih imbuhan produksi, kata produksi dari sampah misalnya. Sampah plastik bisa kita berikan apa? Kata apa? Sampah, sampah yang plastik. Ayo, sampah dari plastik atau sampah berjenis plastik. Itu juga boleh ya. Jadi nggak spesifik ke harusnya enggak ya guys ya. Dari plastik juga boleh, tahu dari. Terus daur ulang enggak. Biji plastik apa biji plastik? Biji dari plastik ya, plastik. Oke. Nilai ekonomi,
nilai ekonomi adalah nilai suatu ekonomi atau nilai fungsi ekonomi, kata Benjamin. Nilai yang ada di ekonomi, misalnya kayak gitu ya. Tentang misalnya, atau hal tentang ekonomi, gitu. Oke, sampai sini aman untuk soal nomor 5. Jelas? Aman nggak? Jelas, oke. Kita coba satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi, baru kita buka sesi Q&A. Meja makan kan meja untuk makan, ya nggak? Meja untuk makan berarti kalau meja makan dia masuknya frasa ya. Kayak gitu. Kita coba satu soal lagi, di sini kita Q&A ya. Yuk, silahkan. Boleh dijawab 1 menit aja. Dari sekarang teman-teman disiapin pertanyaannya kalau mau bertanya. Nanti kita akan buka di bagian sesi Q&A-nya. Oke. Boleh, ini hubungannya apa nih? C, oke. Ada lagi? B, oh ini baru nih ada perbedaan ya. Ada yang B, ada yang C. Aku seneng nih kalau beda-beda kayak gini. Coba yang lain. C juga. 15 detik lagi ya. Oh, ada yang A. Wih, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Cakep. Oke, waktu 1 menitnya udah habis. Kita jawab ya, Galang juga A. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya adalah yang penambahan. Weh, siapa tadi yang jawab B? Betul, jawabannya adalah yang B. Yeay, oke. Nah, jadi untuk ngejawab tipe soal kayak gini, ini hubungan kalimat ya, itu bisa kita perhatikan dari 2 hal. Kalau kalian lagi beruntung, itu kalian bakal nemu konjungsinya. Ini kalau ada konjungsi ini udah enak banget ya. Karena udah kelihatan kayak konjungsi diawali selain itu ya udah penambahan. Diawali bahkan ya udah berarti penguatan. Tapi kalau lagi tidak beruntung ya kayak di 6 dan 7 ini kan nggak ada konjungsinya kan. Nah, itu berarti kalian harus perhatikan konteks kalimatnya. Kita coba lihat yang kalimat 6. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Jadi dia ngejelasin kondisi awal ya, kondisi tentang kehidupan, tentang perubahan besar. Kondisi itu ya, tidak dapat, kayak kondisi ini ya, kondisi perubahan besar tidak dapat, aku highlight aja deh. Nah, di sini. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari. Terus dia menambahkan info sebelumnya nih, bahwa kemajuan teknologi yang makin dahsyat ini juga jangan sampai menggeser jati diri kita. Perbedaannya sama perluasan gimana? Ada yang bisa kasih eh, tips nggak? Kalau misalnya penambahan, dia itu penambahan info sebelumnya, dia biasanya info selanjutnya itu akan menambahkan informasi yang berbeda tapi masih satu topik gitu guys. Kayak di sini kan kalimat 6 dia ngebahas perubahan yang begitu besar disebabkan oleh kemajuan teknologi. Nah, ini tuh dijelasin lagi kemajuan teknologinya, tapi dikasih eh, konteks lain. Jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Biasanya kalau penambahan kayak gitu ya, dia itu menambahkan info yang lain gitu, yang bukan lain sih, menambahkan info yang sebelumnya tapi dengan informasi baru, tapi masih nyambung dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ada info baru. Sedangkan kalau perluasan dia biasanya masih ngejelasin memperluas bagian yang sebelumnya aja gitu. Ya, betul. Masih ada yang ditambahkan tapi masih relevan. Sedangkan kalau perluasan ini penjelasan yang sebelumnya, pendetailan yang sebelumnya, pendetailan yang sebelumnya gitu ya.
Kalimat 8 penegasan bukan. Kalau kalimat 8 ini udah enak banget, ada oleh karena itunya. Berarti apa? Kalau udah ada oleh karena itu mau berarti apa nih? Dia konjungsi yang menyatakan apa? Simpulan ya, atau lebih spesifik akibat ya. Jadi nanti kalau misalnya kalimat 7 dan 8 hubungannya apa? Hubungannya adalah kausalitas gitu atau sebab akibat. 7 dan 8 ini dia sebab akibat gitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya penegasan, biasanya kalau penegasan itu dia itu menambahkan informasi yang sebelumnya tapi dengan data-data atau bukti kayak gitu ya. Kalau si penegasan itu misalnya dikasih tahu nih, misalnya apa ya? Misalnya kalau misalnya di penegasan itu dia biasanya ya pakai konjungsi bahkan. Terus ada datanya karena dia menegaskan bagian yang sebelumnya gitu. Kalau penghubungan ini biasanya dia menghubungkan bagian yang satu dengan yang sebelumnya aja sih. Kayak mirip-mirip sama aja gitu ya. Kayak penambahan. Nah, kalau perincian biasanya nanti dia isinya adalah contoh gitu ya. Atau misalnya kalau sebelumnya di kalimat sebelumnya dia ngasih tahu ada beberapa tips untuk diet sehat. Nah, di bagian yang selanjutnya dirinciin dietnya tuh apa aja. Itu berarti perincian ya. Ini lebih ke contoh misalnya atau tips atau langkah-langkah. Ini biasanya ada di perincian. Oke, sip. Sampai sini aman, teman-teman? Jelas? Oh, ternyata waktunya udah habis ya. Oke, aman? Aman ya? Oke, kalau kayak gitu kita buka sesi Q&A. Oh ya, by the way ini tuh cuma 1 jam ya guys ya. Kalau paling lewat-lewat dikit lah gitu ya. Jadi boleh teman-teman yang mau bertanya langsung aja raise hand. Terus nanti akan coba dijawab. Tapi mungkin kayaknya maksimal mungkin 3 pertanyaan kali ya. Karena ini guys, apa namanya? Waktunya terbatas. Ih boleh Ella kangen Kak Nurma. Halo Ella, boleh langsung ini aja open mic aja. Ella. Halo Kak Nurma, suaraku Halo. udah jelas. Udah. Aku mau tanya yang tadi pendaur ulangan, itu Mm-mm. kenapa jadi digabung ya Kak? Sama Oh, satu oke. lagi, yang Apa tuh? hubungan itu aku pernah baca hubungan pemerian itu hubungan yang kayak gimana ya Kak? Gitu aja sih. Pemerian. Oh, oke, siap. Yang pertama tadi tentang pendaur ulangan ya. Iya, kalau nanti nggak cukup diskusinya detail aja ya. Pendaur ulangan kenapa digabung. Terus yang kedua tentang hubungan pemerian. Hubungan pemerian. Nah, jadi ini tuh adalah bentuk apa namanya? Afiksasi ya, mendapatkan afiksasi. Jadi pendaur ulangan ini dia itu mendapatkan imbuhan di awal dan akhir. Jadi kalau nanti suatu kata majemuk, sampai subuh nanti aku encok dong. Ditambah dengan konfiks itu imbuhan awal sama akhir. Imbuhan awal dan akhir. Dia nanti akan ini ya, dia nanti akan digabung kayak gitu. Contohnya tadi ini pendaur ulangan. Pendaur ulangan itu dari pean ditambah daur ulang. Daur ulang. Nah, jadi ini digabung. Tapi kalau misalnya nih cuma dapat salah satu imbuhannya doang. Saya cuma dapat ini nomor 1, ini nomor 2. Cuma dapat pean, jangan pean dong. Ditambah daur ulang. Ini nanti penulisannya nggak digabung ya. Nanti penulisannya adalah pendaur ulang. Misalnya gitu. Karena dia cuma dapat satu imbuhan aja. Kalau dia dapat imbuhan di awal dan akhir, dia digabung. Kalau cuma salah satu, dia apa namanya? Dia dapat imbuhannya di awal doang. Oke. Enggak, ini aku soalnya di PowerPoint kalau di apa pakai PDF baru suka error-error guys. Jadi ini aman alhamdulillah. Oke, kemudian yang kedua hubungan pemerian ya. Hubungan pemerian apa namanya? Ini biasanya memang ya suka ada nih di KBBI, di KBBI, di contoh rincian, bukan rincian ya, di contoh soal gitu ya tentang hubungan antar kalimat, terus dia itu ada kata pemerian.
Kalau di bayangan kalian pemerian itu apa? Pemerian. Kan biasanya ada ya penjelasan. Biasanya kan gini ya, ada penjelasan, perincian, penjelasan. Terus ada perincian, pemerian. Nah, pemerian ini diberi. Nah, mungkin ada yang mikirnya diberi. Nah, pemerian ini tuh dia akhirnya adalah akhirnya. Artinya adalah penggambaran atau pendeskripsian. Penggambaran, oh, bentar. Penggambaran atau pendeskripsian. Jadi sebenarnya ya sesimpel ini tuh kalau pemerian itu ya, itu dia menjelaskan aja, dia sama aja kayak penjelasan ya, bersinonim dengan penjelasan. Biasanya ini mah istilah-istilah yang dibuat untuk mengecoh aja. Gitu. Berarti nanti dia akan menjelaskan, mendeskripsikan bagian yang sebelumnya. Kayak gitu. Sip. Sampai sini udah aman, Ella kangen Kak Nurma. Aku juga kangen ya. Udah aman, Kak. Makasih. Oke, sama-sama Ella. Sip. Kalau gitu, siapa lagi tadi yang resen guys? Kurniasi, boleh Kurniasi. Gimana? Halo Umi. Halo. Nak alter ini Umi, ya, teridentifikasi. betul Umi. Oke, Umi aku gimana? mau izin tanya Umi. Kan waktu itu di grup ada yang tanya tentang soal kata majemu juga kan Umi. Jadi tuh di situ Hmm. pilihannya ada dosis obat, brosur obat, minum obat, konsumsi obat, dan kadar obat Umi. Nah, Mm-mm. katanya yang mengirimkan soal itu jawabannya yang dosis obat Umi. Padahal dosis Tadi apa obat itu aja? kan dosis obat, Dosis, dosis terus obat, brosur obat, brosur, minum obat, minum obat, oke. konsumsi obat, sama kadar obat Umi. Mm-mm. Kadar obat satu lagi. Oke. Iya Umi. Nah, Terus katanya yang mengirimkan soal itu jawabannya yang dosis obat Umi. Padahal bukankah dosis obat itu bisa disisip di disisipi ya Umi ya menjadi di dosis CCP. dari obat gitu ya Iya, Umi. iya, iya, Kenapa iya. jawabannya dosis obat ya Umi atau ini terdapat kesalahan ya Umi? Terima kasih Oke, Umi. sip, sip, sip. Aku tulis dulu tadi ya. Ada dosis obat. Ini semuanya obat ya. Dosis obat, brosur obat, minum obat, konsumsi obat, kadar obat. Nah, coba menurut kalian adakah kata berpasangan tetapnya? Kata berpasangan tetap. Iya, maksudnya yang adakah ini kalimat yang tidak bisa disisipi maksudnya? Gak semua pakai metode sisipi gak sih? Coba. Kayaknya enggak. Ayo. Tadi kan syarat ketersisipan itu sebenarnya tiga tadi ya. Bisa disisipi, bisa dibalik, tidak bisa dibalik, tidak bisa disisipi, sama tidak bisa di apa tadi? Kayak ditambahin imbuhan gitu ya. Kalau pendapat pribadi aku ya guys, ini tuh dia bisa disisipi misalnya dosis obat, dosis suatu obat gitu ya. Dosis dari obat tadi benar. Terus brosur obat, brosur tentang obat gitu ya. Kalau minum obat, ini apa kalau minum obat? Ini apa? Apakah dia kata berpasangan tetap kalau minum obat? Menurut aku kalau minum obat ini udah beda server nih. Dia adalah masuknya apa? Klausa ya kalau ini betul. Kalau minum obat ini dia klausa. Jadi berarti ini aku kasih kode ya. Berarti kalau menurut aku ini frasa, ini juga frasa, ini juga kalau ini klausa. Nah, konsumsi obat. Konsumsi obat itu kalau kita lihat bisa konsumsi suatu obat. Tapi kalau misalnya kalau kita cari, nanti ini harus disesuaikan sama si konteks kalimatnya ya. Karena arti konsumsi itu ada yang nanti artinya pemakaian, ada yang artinya makanan. Tapi sebenarnya kalau dari aku ya konsumsi obat ya bisa juga konsumsi suatu obat misalnya. Jadi menurut aku sih ini masih frasa juga gitu. Sama juga dengan kadar obat. Ini frasa. Jadi kalau kata aku ini nggak ada si kata majemuknya sih kayak gitu. Soalnya kambing hitam juga bisa disisipi kalau ditanya bisa atau enggak. Tapi kenapa? Karena dia idiom. Betul, betul, betul. Dan membentuk makna baru. Nah, tadi yang aku sebut kalau kan gabungan kata itu ada tiga ya. Ada, jadi kalau kita ngomongin gabungan kata, nanti ada yang gabungan kata,
nanti dia ada frasa, ada kata majemuk, satu lagi idiom. Nah, inti dari gabungan kata sama idiom ini ya, gabungan kata, saya benar. Kata majemuk sama idiom intinya adalah dia itu membentuk makna baru. Kalau dosis obat, brosur obat, minum obat, konsumsi obat, kadar obat, membentuk makna baru nggak? Enggak kan? Sama aja gitu, maksudnya maknanya sama. Sedangkan kalau misalnya tadi ada kata ibu kota gitu ya. Ini aku kasih contohnya yang ini aja deh. Ibu ibu kota. Ini kan dia adalah kata majemuk ya. Kata majemuk. Nah, dia makna baru kan, bukan berarti ibu yang ada di kota gitu loh. Tapi dia maknanya adalah wilayah suatu pemerintahan, misalnya kayak gitu. Ini yang disebut dia punya makna baru. Itu ada makna barunya. Kalau kata majemuk, makna barunya itu masih ada hubungannya dengan salah satu unsur pembentuknya. Misalnya ibu kota ini masih berhubungan sama kotanya gitu. Nah, tapi kalau idiom, dia tuh unsur pembentuknya bener-bener nggak ada berhubungan sama sekali. Kayak kambing hitam, kenapa dia terkategorinya idiom ya? Dia membentuk makna baru, dan dia nggak ada hubungannya sama kambing, nggak ada hubungannya sama hitam. Gitu. Jadi perbedaannya tuh di situ. Tapi dua-duanya ini, baik kambing hitam maupun ibu kota, dia sama-sama masuk ke gabungan kata. Gitu. Apakah aman? Aman Siapa? Umi, terima kasih banyak Umi. Oke, sama-sama guys. Kayaknya waktu kita sudah habis ya, karena memang 1 jam aja, 1 jam lebih sih sebenarnya ya. Untuk teman-teman yang udah hadir, dari penjelasan aku gimana? Udah jelas? Udah clear? Udah agak tercerahkan ya Robun? Aman? Besok-besok kita belajar lagi ya. Aman, iya sengaja waktunya nggak terlalu lama karena ini kan sebenarnya udah masuk-masuk masa tenang kalian ya. Jadi harapannya kalian nggak terlalu stres dan menjadikan belajar bareng ini tuh ya udah kayak sebatas review-review materi aja kayak gitu. Besok kita ketemu lagi akan ada pembahasan PBM sama nanti kakak-kakak yang lain gitu ya. Aku harap penjelasan dari teman-teman di Gapah ini bisa membantu kalian, bisa menemani kalian di masa-masa tenang ini hopefully ya. Walaupun memang masih ada yang nggak tenang ya. Semoga tenang lah ya, karena kan yang gelombang 1 bentar lagi. Jangan lupa istirahat. Aku mewakili teman-temanku yang lain di GAPA mengucapkan selamat berjuang ya guys ya. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Lanjut nanti diskusinya di Telegram. Nanti bakal ada materi 1 hari 1 konsep juga yang ringan-ringan aja lah ya sampai nanti teman-teman menuju SNBT. Itu aja dari aku. Recordingnya nanti ditunggu